It's been 24 hours, I need more hours with you. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali lagi kita melakukan proses belajar kita pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan proses belajar kita, ada baiknya kita melakukan ataupun berdoa. Kita berdoa. Kembali kami Bapa mengucapkan syukur kepadamu karena berkat dan pengasihan-Mu hingga pada saat ini kami merasakan napas yang daripada Engkau. Kiranya Bapa, apa yang akan kami pelajari pada hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Inilah kami Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, berputus asa ataupun putus asa. Terlebih dahulu kita akan perlu mengetahui apa arti putus asa. Putus asa adalah kehilangan harapan dalam suatu hal yang mudah. Menyerah. Contoh seseorang memulai karirnya dengan baik, tetapi dia di tengah jalan atau seperempat jalan, dia menyerah. Itu adalah suatu contoh orang ataupun contoh putus asa. Dan penyebabnya dapat merugikan diri. Dan dampak negatif dari berputus asa termasuk akhlak ataupun perlakuan yang tercela, tampaknya amat negatif bagi diri sendiri, bagi orang-orang sekitar ataupun keluarganya. Yang kedua, saya harus terlebih dahulu mengetahui apa contoh-contoh dari berputus asa. Yang pertama, tidak merasa tidak ada lagi jalan keluar atau kondisi untuk menghadapi suatu masalahnya. Yang kedua, merasa dirinya tidak berguna bagi orang lain ataupun orang sekitar ataupun keluarganya sendiri. Yang ketiga, kehilangan percaya diri. Bayangkan jika kehilangan kepercayaan diri, apa yang harus dilakukan? Dan akhirnya jika tidak memiliki kepercayaan diri, akhirnya dia akan menyerah ataupun putus asa. Yang keempat, tidak bersemangat. Dia tidak bersemangat lagi untuk melakukan aktivitas ataupun melakukan pengerjaan. Hingga akhirnya dia berputus asa. Dan contoh yang kelima, bosan dengan hidupnya. Bosan. Seperti contoh, dia bosan dengan kehidupan yang seperti ini. Maunya dia sebentar bekerja dan langsung kaya. Tetapi itu tidak mungkin. Dan akhirnya dia susah ataupun karena dia susah ataupun bosan dengan hidupnya, akhirnya dia berputus asa. Dan yang ketiga, lebih baik ada baiknya kita mengetahui siapa-siapa saja tokoh yang dapat kita contoh dari Alkitab. Mungkin tokoh-tokoh Alkitab yang tidak berputus asa sangat banyak. Tetapi saya mengambil salah satu tokoh Alkitab yang mungkin sangat familiar dan mungkin dapat mudah anak-anakku sekalian pahami, yaitu Yusuf. Siapa yang tidak mengenal Yusuf? Yusuf adalah suatu tokoh yang percaya kepada Tuhan selama hidupnya. Di mana perjalanan hidup Yusuf tidak mudah. Bagaimana mungkin saudara kandungnya membuangnya di tanah Mesir, mencampakkannya. Tetapi Yusuf
Karena Yusuf adalah suatu orang yang tidak menyerah ataupun berputus asa. Dia percaya kepada Tuhan. Yusuf percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertainya ataupun membantu dia di dalam kehidupannya ataupun di dalam masalahnya. Hingga akhir dari cerita ataupun kisah dari tokoh Yusuf ini dapat kita lihat di Alkitab bahwa Yusuf pada akhirnya menjadi tangan kanan Raja Firaun di Mesir, dan Yusuf sangat dihormati orang-orang Mesir. Di sana kita dapat mengambil bahwa tokoh Yusuf ini tidak mudah berputus asa sehingga dia mendapatkan apa yang dia imani yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan membalasnya karena Yusuf tidak berputus asa dan selalu berpengharapan kepada Tuhan, hingga alhasilnya Tuhan memberikan apa yang terbaik kepada Yusuf. Yang keempat, setiap materi harusnya kita mengambil suatu ayat pendukung dari Alkitab. Saya mengambil suatu ayat pendukung yaitu dari Yesaya 41 ayat 10. Kiranya anak-anakku sekalian membukanya. Yesaya 41 ayat 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian, dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan suatu kesimpulan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk menjalani ataupun merasakan sakit duniawi. Tuhan akan tetap memberikan suatu pertolongan kepada kita. Seperti, aku akan memegang tangan kananmu. Memegang tangan kanan dan membawa engkau kepada kemenangan. Di sana Tuhan menyerukan bahwa kita harus mengikuti Dia agar kita dibawa untuk suatu kemenangan pada akhirnya. Dan yang kemudian kita harus mengetahui bagaimana ciri-ciri dari berputus asa agar kita tidak dapat ataupun dapat mengatasinya ataupun menjauhinya dari kehidupan kita. Ciri-ciri orang yang berputus asa saya sampaikan kepada kalian, anak-anakku sekalian. Yang pertama, timbulnya sifat malas setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Tidak ada niat. Dan yang kedua, tidak ada niat dan bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal itu, tetapi dia memilih untuk berputus asa. Yang ketiga, selalu di wajahnya wajah murung, entah dimanapun dia berada ataupun berhadapan dengan siapapun, dia selalu murung, seakan-akan dia tidak bergairah untuk melakukan hidupnya ataupun melanjutkan hidupnya. Yang keempat, hati dan pemikirannya sudah terpancing emosi. Adapun orang yang memberikan motivasi atau masukan, harus apa yang dia lakukan untuk kedepannya agar hidupnya dapat berubah, tetapi dia tidak bisa menerima ataupun menerima perkataan orang itu, tetapi dia langsung emosi.
Itu adalah salah satu contoh yang sangat merugikan diri kita. Bagaimana tidak merugikan kita? Karena orang lain itu bermaksud baik untuk memberikan masukan kepada kita, ataupun mungkin dia akan memberikan bantuan kepada kita. Tetapi karena sudah berputus asa dan terpancing emosi, sehingga dia tidak menghiraukan, dan alhasilnya dia merugikan dirinya sendiri. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin pembahasan kita pada hari ini tentang berputus asa demikianlah. Dan untuk akhir dari pelajaran kita hari ini, coba murid-muridku sekalian ataupun anak-anakku sekalian, saya memberikan 3 soal. Kiranya dapat kalian kerjakan di rumah ataupun dimanapun Anda berada nanti. Yang nomor 1, bagaimana agar putus asa tidak tersebar di tengah-tengah masyarakat? Yang nomor 2, coba jelaskan orang-orang yang berputus asa. Yang ketiga, bagaimana tindakanmu sebagai seorang remaja menjaga agar orang-orang di sekitar kita tidak berputus asa? Mungkin soalnya tidak terlalu sulit, karena pembahasan kita tadi sudah mencakup sangat luas. Kiranya minggu depan ataupun pertemuan selanjutnya, tugas ini dapat kita bahas, dan kiranya murid-muridku sekalian, anak-anakku sekalian telah selesai. Baik, pada kesimpulan ini, sebaiknya dalam hidup ini hendaknya kita tidak berputus asa. Ya, kepada anak-anakku sekalian, apalagi kalian anak-anakku, kalian masih remaja, masih mempunyai kehidupan yang panjang, masih mempunyai perjalanan hidup yang sangat panjang. Maka berputus asa ini jauhkanlah dari dirimu. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada, agar kita jauh dari kata berputus asa ini. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin sekian pelajaran kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau telah memberikan kami kekuatan agar kami dapat melakukan pelajaran pada hari ini. Dan pada saat ini Bapa, kami telah selesai melakukan proses belajar kami. Kiranya Bapa, apa yang kami dapat dan saya terangkan kepada anak-anakku sekalian ataupun murid-muridku sekalian, dapat mereka terapkan dalam kehidupannya dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ataupun di dalam masalahnya. Inilah kami Bapa, kami ada orang yang sangat berdosa Bapa, kiranya hapuskanlah dosa-dosa kami Bapa, agar tidak terhalang anugerah yang akan Engkau limpahkan kepada kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kepada ketua kelas, kiranya nanti memberikan nama-nama siswa yang hadir pada hari ini dan yang absen juga, berikan kepada saya, agar kiranya apa yang menjadi yang kita bahas pada hari ini dapat kita terapkan. Shalom, selamat pagi.